Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wes. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek yang kami kerjakan, yaitu Food Guardian. Kelompok ini beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Wes, lalu ada Meta Dewi, lalu ada Nina Kristina, lalu ada Zakia Nur. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke latar belakang. Nah, menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO, sisa makanan menjadi suatu perhatian di seluruh dunia dikarenakan menyumbang sisa makanan dalam skala global sebesar 1,3 miliar hingga 1 triliun dolar per tahun. Sisa makanan atau food waste menjadi masalah global dan kompleks. Makanan yang dibuang tidak hanya memenuhi tempat sampah, akan berdampak juga untuk kehidupan seperti pemborosan sumber daya, polusi lingkungan, serta pengeluaran rumah tangga yang tidak efisien. Jadi Food Guardian hadir sebagai solusi digital untuk alat bantu pengelola makanan lebih efektif, mengurangi limbah makanan tentunya, serta menghemat biaya rumah tangga. Yang selanjutnya terdapat tujuan yang dijelaskan oleh Zakia. Tujuan dari pembuatan aplikasi Food Guardian. Yang pertama, agar tidak menambahnya limbah makanan yang akan dihasilkan nantinya. Peran Food Guardian ini membantu melalui pelacakan dan pemanfaatan bahan makanan dengan seoptimal mungkin. Kedua, agar pengguna lebih bisa berhemat dengan cara memanfaatkan bahan makanan yang masih tersedia. Ketiga, untuk menyadarkan pengguna agar lebih peduli akan pentingnya mengelola makanan untuk keberlangsungan hidup yang lebih sehat. Keempat, agar pengguna terdorong untuk membiasakan hal positif dalam manajemen makanan, dengan begitu limbah makanan tidak akan membludak dan akan menciptakan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, sasaran pengguna aplikasi Food Guardian ini. Yang pertama, yang sudah berumah tangga, yang memiliki hobi memasak, yang dipercaya cenderung sadar lingkungan dengan ingin mengurangi limbah, generasi milenial dan generasi Z, juga retailer dan penjual makanan. Selanjutnya masuk ke lingkup kegiatan. Yang pertama, riset pasar dan analisis pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan yang lebih spesifik dan sebagai preferensi untuk fitur yang akan dimunculkan. Kedua, pengembangan aplikasi yang mencakup 3 aspek, yaitu desain antarmuka yang lebih ramah pengguna, pengembangan fitur utama, serta integrasi dengan kamera ponsel guna untuk scan barcode sebagai sarana input inventaris secara cepat. Ketiga, pengujian aplikasi atau testing. Pengujian tahap awal atau alpha testing dan pengujian eksternal atau beta testing untuk mendapatkan saran dan kritik dari pengguna. Keempat, peluncuran dan promosi aplikasi. Peluncuran resmi di operating system Android dan iOS, dan promosi di platform manapun. Dan yang terakhir, pemeliharaan secara rutin agar meningkat dan terus berkembang, serta pengembangan atau penambahan fitur berdasarkan umpan balik pengguna dan tren. Deliverables. Yang pertama ada prototipe aplikasi, desain awal yang menggambarkan aplikasinya akan seperti apa dan memuat fungsi dasar aplikasi. Dan yang kedua ada aplikasi Food Guardian versi beta, aplikasi yang siap diuji oleh pengguna-pengguna eksternal. Yang ketiga ada aplikasi Food Guardian versi 1.0, versi yang siap diluncurkan di Play Store dan App Store. Yang keempat ada dokumentasi pengguna, panduan pengguna yang disertai if-aki agar lebih bisa memahami fitur-fitur di aplikasi. Yang kelima ada laporan evaluasi pengguna, laporan tentang pola penggunaan dan efektivitas aplikasi dalam mengurangi limbah makanan berdasarkan data dari pengguna. Sumber daya, ada 3 sumber daya manusia. Yang pertama itu ada tim pengembang aplikasi di perangkat Android dan iOS. Kedua, ada tim UX atau bagian untuk merancang desain aplikasi yang ramah pengguna. Ketiga, ada analisis produk memastikan kebutuhan pengguna dan kesesuaian fitur dengan tujuannya. Keempat, ada tim pemasaran melakukan pemasaran strategi secara digital.
Yang kedua, ada sumber daya anggaran, biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi, biaya pemasaran dan kampanye, gaji dan kompensasi untuk tim pengembang, pemasaran, dan ahli gizi. Yang ketiga, ada sumber daya teknologi, server, cloud untuk menyimpan data inventaris dan pengguna. Alat pengembangan seperti Android Studio, Xcode, dan Framework. Pengembangan lintas platform untuk memudahkan proses pengembangan aplikasi. Alat pengujian untuk uji kinerja, keamanan, dan kegunaan aplikasi. Waktu pelaksanaan proyek ini diharapkan tidak lebih dari 10 bulan dengan rincian sebagai berikut. Bulan 1-3, riset pasar, analisis kebutuhan, dan penyusunan rencana. Bulan 4-6, desain dan pengembangan aplikasi. Bulan 7, pengujian alpha dan beta testing. Bulan 8, pemeliharaan dan pembaruan berdasarkan saran dan kritik pengguna. Penjelasan lainnya. 1. Privasi dan keamanan data merupakan hal yang harus diprioritaskan karena menyangkut data pengguna. Semua data akan dilindungi dengan standar perlindungan data. 2. Fitur AI untuk rekomendasi resep yang cocok dan inovatif. 3. Fitur komunitas berguna untuk saling berbagi resep, tips pengolahan makanan, dan saling mendukung. 4. Pengembangan berkelanjutan akan terus berjalan berdasarkan masukan pengguna serta perkembangan teknologi di bidang pengolahan limbah makanan. Nah, kita buat itu buat ekoenzim gitu Pak. Jadi kayak pengelola limbah gitu. Apakah cocok jadiin aplikasi? Kalian pernah ini dulu nggak? Apa namanya tuh riset terkait ada aplikasi serupa atau misalnya nemu jurnal atau makalah terkait itu nggak? Yang sekiranya nanti bisa menjadi data atau informasi biar bisa dibuat menjadi sebuah aplikasi. Paling ini Pak, kami terinspirasinya dari aplikasi ini spam Gmail kan Pak. Jadi kalau udah misalkan udah dibuang sampahnya nanti misal kayak di IoT-nya mah kayak tempat sampah gitu Pak. Nah nanti dikasih tahu buat ekoenzim misalnya. Nah jadi pas si limbah itu dibuang, nanti di bawahnya ada saluran buat ekoenzim gitu. Oke, jadi nanti itu di pengolahan limbahnya itu dari kalian atau misalnya dari masing-masing rumah tangga ya. Jadi misalnya kalian yang mengelola limbah itu atau kalian kasih informasi ke rumah tangga itu buat bisa mengolah limbah untuk menjadi ekoenzim misalnya. Dari itu Pak, kebetulan dari limbah rumah tangga. Ya kalian ngasih gambar atau aplikasi ini tuh nantinya kalian sebagai istilahnya pengumpul, jadi kalian tuh mengkolektif limbah sayuran ataupun yang ada di rumah tangga itu, terus kalian bikin ekoenzim, atau misalnya kalian ngasih informasi di aplikasi yang kalian buat itu untuk dibikin limbah tuh jadi ekoenzim seperti itu sih. Paham nggak maksud pertanyaan saya? Paham Pak. Ya sebenarnya kalau bagus cuma jadi kita ngasih informasi kayak ada news juga, ada di aplikasinya ada disebutkan manfaat bahan-bahannya. Soalnya kalau misal pengumpulan kan berarti lingkup dari aplikasi itu digunakannya sempit berapa kalau misalnya kita yang ngumpulin limbahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat pola orang Indonesia ya, kalau misalnya kita lihat saat ini kan rata-rata kayak enggan gitu. Kalau misalnya mengelola itu kayak lebih enak si kita tuh kayak ngejual limbah tersebut ke misalnya pengepul, atau misalnya dalam hal ini mungkin kalian sebagai pengkolektif yang nantinya akan dibikin ekoenzim seperti itu. Soalnya kan kayak jarang banget gitu orang Indonesia yang punya kesadaran untuk mengelola limbahnya itu gitu. Rata-rata dia tuh paling juga
kayak ngumpulin terus dikasih ke itu ke pengumpul kayak gitu. Lebih kayak gitu juga sih kalau misalnya kalian perhatikan di lingkungan kalian, kayak misalnya tuh barang bekas juga kan rata-rata tidak diolah secara langsung, paling dikumpulkan terus nanti dijual seperti itu. Terus ada juga kalau misalnya di kota lain kayak ini enggak apa yang namanya tuh yang limbah minyak gitu loh, minyak jelantah, dan itu bisa juga ditampung dan nanti ada kayak pengelola minyaknya itu buat dijadiin apa ya, yang apa saya lupa namanya. Nah mungkin bisa diambil dari situ ya. Kalau misalnya dibikin nanti dia mungkin bikin aplikasi, kalau misalnya rata-rata kalian perilaku masyarakat Indonesia ya biasanya itu kan kayak pengen yang instan gitu, pengen langsung instan oleh gitu. Jarang sekali kalau misalnya memanfaatkan limbah itu untuk langsung keperluan dirinya pribadi gitu, rata-rata pasti dijual gitu. Menurut kalian pandangan kalian terhadap tersebut, perspektifnya sama dengan yang saya katakan atau gimana menurut kalian? Mungkin kalau nggak juga sih Pak, kalau misalnya itu mah berarti kan kita harus kerja sama pengumpul daerahnya gitu. Kalau gitu jadi nanti di tempat kita terus kita di sekolah lagi kita dijual gitu bukan Pak? Jadi kalian yang jual eco engine itu, kalau eco engine itu kalau nggak salah buat ini ya, buat kayak pupuk semacam pupuk gitu ya, pupuk organik. Iya, buat disemprotin ke tanaman Pak. Nah kalau misalnya di segi kebermanfaatan lainnya ada nggak? Misalnya yang soalnya untuk masyarakat apa ya, kayak hal itu memang apa ya, kurangnya kesadaran terhadap hal itu, tapi mungkin ini juga dari hal yang saya dapat. Terus ada hal lain nggak ya? Ada hal lain nggak yang misalnya dapat istilahnya apa ya, meningkatkan apa ya, kayak penghasilan, menambah penghasilan sampingan ataupun manfaat lainnya selain misalnya ada hal lain nggak yang menjadi nilai plus? Mungkin apa namanya teh ya, sampahnya berarti ya nggak sebatas nggak sebatas limbah makanan, berarti bisa ditambah kayak limbah kaleng atau plastik buat daur ulang gitu, atau manfaat atau ya, gimana Pak? Kalau misalnya ini tuh lebih difokuskan ke aplikasinya kah, atau misal ke startup memang secara umum? Lebih difokusin ke aplikasinya Pak. Oke, kalau misalnya difokuskan memang ke aplikasinya mungkin apa ya, kalau misalnya tadi dari segi pengumpulan mungkin kurang tepat juga ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya apa nggak kayak aplikasi apa ya, coba bikinnya kayak jadi bentar jadi bikin sebuah aplikasi yang, tapi bingung juga sih dari segi ininya sih, atau kayak bikin apa ya, saya juga bingung kayak, atau misalnya dari kalian mungkin kan mengambil tema itu ini tuh memang sudah ditentukan dari dosennya kan, atau istilahnya ada inisiatif dari kalian sendiri terkait masalah yang terjadi di lingkungan sekitar? Sebenarnya kalau tema mah nggak disuruh nggak ditentukan Pak, cuma kita teh mengambil itu aja apa namanya teh
isu dari lingkungan sekitar gitu, soalnya kan kalau kayak limbah sayur dibuang-buang kan sia-sia gitu, masih bisa dimanfaatin. Nah, rencananya kan kalian memang basicnya jadi sebuah aplikasi ya. Nah, bayangan kalian tuh mungkin kan udah ada istilahnya gambaran atau terkait aplikasinya. Nah, mungkin boleh dijelaskan atau temuan kalian atau ide-ide kalian selain yang pembuatan event juga, atau misalnya teh ada kayak aplikasi A atau kayak aplikasi B gitu sistem kerjanya, ataupun dari segi bisnis juga mungkin kan harus ada ya, maksud saya tuh jadi ada kebutuhan dari penggunanya, terus ada dari segi bisnisnya, terus mungkin dari nantinya ada teknologi yang akan digunakan seperti itu. Apakah sudah terpikir ke situ? Paling sih rencana awalnya kan kita tuh kayak mau bikin kalau di rumah di IoT-nya gitu Pak, jadi si aplikasinya tuh buat ngehubungin ke itunya IoT-nya. Tadinya apa kata dosen tuh harus fokus ke itu perasaan lunasnya. Jadi yang IoT tadi mungkin kurang diterima ya sama dosennya, karena memang harus fokus ke aplikasinya. Ya tapi betul juga sih Coba lagi saya nggak tahu juga. Kalau misalnya mungkin ya tadi kalau misalnya IoT kan bisa juga mungkin dari segi ada sampah mungkin nanti terdeteksi lah sama IoT itu pakai sensor apa gitu, jadi bisa mengolah sampahnya secara otomatis biasanya organik dan organik seperti itu. Tapi kalau misalnya memang difokuskan ke perangkat lunaknya atau ke aplikasinya mungkin itu lebih ke kayak memang pembuatan aplikasi itu ya, jadi kayak antara untuk mengedukasi masyarakat terkait pengelola limbah ataupun kalian sebagai pelaku usaha yang memang mengelola limbah tersebut menjadi sebuah produk gitu, sebuah produk di mana nantinya mungkin dari aplikasinya itu sebagai perantara atau penghubung antara si rumah tangga atau yang mempunyai limbah rumah tangga dengan kalian mungkin. Nah, transaksinya mungkin ada dari pembuat aplikasinya seperti itu sih. Cuma mungkin yang saya tekankan di sini tuh kayak memang kayak ini nggak sih, harusnya ada fitur lain yang istilahnya membuat user itu memang sadar ataupun ingin mengunduhnya. Soalnya kan kalau misalnya hanya cuma transaksi misalnya ngambil limbah sayur ataupun transaksi hal yang seperti itu mungkin kan bisa juga misalnya melalui WhatsApp lebih mudah, lebih cepat kan daripada misalnya dia harus buka website terus ataupun misalnya menginstal aplikasi seperti itu sih, yang memang benar-benar jadi aplikasi sesungguhnya gitu. Menurut saya seperti itu sih. Apakah maksud yang saya sampaikan itu bisa dipahami atau masih bingung? Bisa dipahami. Bisa kok. Jadi emang berarti dari segi fiturnya emang nggak berjalan secara bisnis gitu Pak kan? Jadi kayak memang kalau misalnya secara bisnis mungkin masih bisa berjalan, tapi mungkin tanpa aplikasi yang kalian buat juga masih bisa berjalan. Jadi misalnya kalau misalnya ada narik barang ataupun nanti transferan misalnya uang hasil tukar barang limbah gitu seperti itu kan bisa juga misalnya pakai WhatsApp. Kalau misalnya seperti itu ya nggak usah pakai aplikasi juga, jadi itu kan lebih simple juga. Nah kalau misalnya kalian mau dibikin sistem mungkin harus ada fitur lain atau hal yang menarik lainnya yang bisa menjadi fondasi kuat gitu untuk dibikin suatu sistem. Soalnya kalau dari hal yang sederhana itu mungkin sudah bisa dihandle pakai WhatsApp juga udah beres mungkin dari segi permasalahannya. Nah mungkin kalau misalnya
sampai kalian pengen bikin aplikasi yang seperti itu, mungkin harus ada kayak fitur lain atau hal lain yang bisa menjadi poin plus yang misalnya yang nggak bisa dihandle oleh WhatsApp ataupun media lainnya yang istilahnya memang lebih simpel dalam hal penggunaannya. Kalau misalnya memang hanya keperluannya sederhana gitu, seperti itu sih. Tapi Pak, kalau misal dalam aplikasinya teh, jadi si aplikasi kita nih udah bekerja sama perusahaan pengepul limbah misalnya teh Pak. Jadi udah terdaftar kan bisa. Jadi perusahaan pengepul limbahnya teh udah terdaftar di aplikasi kita sesuai domisili masing-masing gitu, di masing masyarakat. Jadi si masyarakat itu tinggal milih mau dijual kemana gitu si limbahnya teh. Jadi tinggal pilih. Kalau gitu gimana Pak? Terus ada fitur kayak buat tawar menawar gitu. Dia malah kena omel dari anaknya, meskipun di satu momen dia memeluk ibunya sebagai tanda sayang. Wanita asal Korea Selatan ini Kalau gitu sekiranya gimana Pak? Mohon maaf, saya boleh diulang nggak? Yang tadi kebetulan internet saya tadi kurang stabil. Siap. Jadi misal dalam aplikasi kita teh, jadi udah bekerja sama kan Pak sama perusahaan pengepul limbah setempat. Jadi di posisi kita teh posisi pihak ketiga gitu Pak. Jadi udah kayak Shopee lah, jadi udah ada tokonya gitu Pak. Nah kita teh tinggal milih dijualnya teh mau ke tempat terdekatnya misalnya teh. Jadi udah di aplikasi kita udah ada kontak, bisa kalau jumlah si sampahnya banyak bisa bisa dijemput barangnya. Kalau sedikit langsung ke sana juga bisa gitu. Kalau gitu gimana Pak? Terus ada apa namanya teh? Ada deskripsi pasarnya juga, harga saat ininya, bisa harga saat ini limbahnya teh berapa per karung atau per kilonya gitu. Kalau gitu gimana Pak? Oke, terkait misalnya sampahnya banyak atau sedikit, mungkin banyak juga malah gak bakalan banyak banget mungkin ya. Soalnya mungkin kan kalau yang tadi kan keperluannya enzim itu kan memang sampah organik ya, kayaknya kalau misalnya banyak itu kan nanti ada menimbulkan bau tidak sedap, maupun misalnya itu sudah menjadi berubah asalnya, misalnya asalnya bentuknya padat, misalnya itu jadi mencair ataupun ya mungkin kalian bisa tahu sendiri. Nah terus mungkin terkait yang terdekat, sebenarnya kan cakupannya menurut saya ya ini kayak kayak memang pasti yang langsung alamat sih pasti yang pengepul yang dekatnya seperti itu pasti langsung diarahkan ke sana sih. Dan juga pasti di suatu wilayah palingnya juga tidak terlalu banyak sih. Tapi mungkin ini persepsi saya aja mungkin ya. Jadi kayaknya nggak bakalan masih kurang sih dari segi kekuatan untuk di itunya. Cuman mungkin kalau dari awal dari ide konsep itu udah bagus, cuman untuk tahapan awal mungkin kan mungkin di mata kuliah juga saya juga kan istilahnya MPP-nya dulu istilahnya. Kalau misalnya yang tadi misalnya udah langsung banyak si pengepulnya, tapi kalau dari segi kesadaran atau permintaan dari klien atau dari sini itu kliennya itu si yang punya limbahnya ya sedikit, mungkin kan mubazir juga banyak yang kalau misalnya banyak pengepulnya tapi misalnya dari produsennya kurang ya, seperti itu sih. Kayak mungkin kan yang jadi pengepul juga harus kita bayar ataupun apapun itu ya istilahnya seperti itu. Otomatis kan mungkin dari segi bisnis juga masih kurang, menurut saya seperti itu sih gambarannya. Cuman mungkin untuk kedepannya
itu bisa membantu juga sih kalau misalnya memang banyak pengepulnya. Dan mungkin kalau misalnya harga tiap pengepulnya itu bervariatif, misalnya pengepul A itu harganya 5.000 misalnya per kilo, kalau pengepul B mungkin itu 10.000 misalnya. Mungkin nanti si yang punya limbah rumah tangga itu pasti memilih yang harganya mahal seperti itu. Cuman kan konteksnya pengepul A pengepul B itu kan masih dalam lingkup yang sama ya, maksudnya dari perusahaan yang kalian punya atau pihak ketiga yang kalian kalian bilang itu pihak ketiga, mungkin kan tidak memungkinkan juga mungkin untuk harganya bisa berbeda juga antara pengepul A sama pengepul B, soalnya kan memang di-provide oleh kalian sendiri. Menurut saya seperti itu sih, atau mungkin ada yang perlu dikoreksi dari jawaban saya? Nggak sih Pak, cukup jelas. Ya mungkin paling kita ganti dari, berarti kalau konsep mah bisa tetap lanjut, cuman paling tinggal memikirkan fitur yang lebih baik menurutnya Pak. Ya. Ataupun misalnya kalau misalnya tetap gitu, kalian kayak sebentar aja kayak ini enggak sih waste for exchange kalau nggak salah, kayak yang cari-cari yang apa ya, yang mirip-mirip kan. Waste for change itu kayak ini juga sama kayak perusahaan yang mendaur ulang ya. Nah coba ini itu riset terkait alur produknya seperti apa, terus bisnisnya seperti apa juga, mungkin nanti bisa ditiru. Terus kalau misalnya kalian kan terkait organik yang gitu ya, mungkin kalian juga kayak bisa jadi pengembangan lain, misalnya tuh pupuk apa ya, atau apa istilahnya, kalau misalnya ini ya ada fitur lain kayak misalnya kalian tuh punya tanaman A, B atau C misalnya, atau misalnya kita ambil sampel ini aja, misalnya punya tanaman cabai misalnya, terus kalian foto tanaman cabai itu, nanti misalnya ada AI yang istilahnya nge-scan, oh warna daunnya itu coklat, berarti dia tuh kekurangan zat apa misalnya. Nah mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk orang lain mendownload aplikasinya, jadi kayak identifikasi tanaman lah. Soalnya kan kalian juga ada tadi tuh bergerak di bidang pupuk juga kan misalnya, jadi misalkannya juga kalian bisa ngasih offer atau ngasih saran, misalnya kalau misalnya tanaman cabai kurang berbuah, misalnya coba tambahkan misalnya garam ataupun limbah rumah tangga lainnya, misalnya daun bekas bawang misalnya tuh dimasukkan ke dalam atau dijadikan pupuk untuk si cabainya. Seperti itu sih, jadi kayak memanfaatkan lagi si aplikasinya itu bisa digunakan untuk fitur analisis tanaman yang ada di rumah tangga, misalnya kayak cabai atau ya tanaman yang sering ditanam lah, atau mudah apa ya namanya tuh, mudah ditanam juga, misalnya kayak tomat misalnya, cabai, terus sawi misalnya. Jadi kalau misalnya si tanaman-tanaman tersebut terkena penyakit sesuatu, mungkin di aplikasi kalian bisa ditinjau, terus dikasih saran berdasarkan pupuk ataupun limbah yang tersedia, yang biasanya tersedia di rumah tangga. Seperti itu sih. Dapat dipahami nggak idenya? Ya, terima kasih Bapak buat sesi hari ini, buat sesi tanya jawabnya, buat sesi wawancaranya. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Kami masih belajar dan tentunya kami tidak terlalu berpengalaman dalam bidang ini, tetapi kami semua anggota-anggota kami tetap berusaha untuk yang terbaik buat project satu ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.